Selamat datang di podcast Ta'aruf Online episode 1 atau H1 mengenai mahasiswa bisa apa. Di sini kita bersama dengan Imawan Jogo Samudro. Selamat datang Imawan Jogo Samudro di studio kami, studio Ta'aruf Online. Oke, selamat. Terima kasih ya. Gimana kabarnya Mas Jogo? Baik sih. Alhamdulillah baik. Bukan apa sekarang Mas Jogo? Nggak ada lah, apa lagi? Menyelesaikan tanggung jawab aja ini kan. Oke, baik. Oke Mas Jogo, pertama terima kasih kepada Mas Jogo sudah berkenan mau hadir sekaligus mengisi terkait materi ataupun tugas terkait mahasiswa bisa apa sih? Oke, pertama mungkin yang perlu kita pahami, terutama mahasiswa terkait mahasiswa, itu yang pasti adalah definisi. Menurut Mas Jogo, apa sih itu mahasiswa? Lalu bedanya dengan siswa itu apa? Iya. Seperti itu Mas Jogo. Menurut pandangan Mas Jogo seperti apa? Menurutku mahasiswa itu ya siswa yang dia udah, kalau pandangan beberapa orang umum ya, dia pembelajar tapi dia udah melebihi siswa. Jadi dia itu udah di tahap selanjutnya. Jadi tahap pengkerucutan lah ya. Nah, di situ itu mahasiswa. Jadi dia di situ lebih bebas memilih jalan hidupnya, memilih apa yang mau dilakukan, apa yang mau dituju, yang menjadi tujuan hidupnya, dia bebas di situ. Dan fungsinya dia juga sebagai agent of control. Jadi dia ya agen perubahan, social of control. Jadi harapannya mampunya itu dia mampu mengubah pola sistem sosial di masyarakat menjadi lebih baik. Intinya itu sih. Baik. Itu dalam peran berarti. Iya. Berarti di sini perbedaan antara mahasiswa dan siswa adalah di mana terkait Mas Jogo tadi, di mana mahasiswa itu dituntut untuk kedewasaannya. Iya. Gimana? Berarti kita tadi Mas Jogo bilang soal peran. Mungkin kita bisa mendalami itu. Apakah peran dari mahasiswa itu seperti apa? Tadi Mas Jogo sudah bilang salah satu terkait peran dari mahasiswa. Karena kita juga perlu tahu sebenarnya peran dari kita sebagai mahasiswa itu seperti apa. Karena kita terutama untuk mahasiswa baru atau teman-teman kader MMFT 2020 itu pasti terutama dia itu masih masih baru, masih belum tahu sebenarnya mahasiswa itu seperti apa, peran dan peran dari mulai hak ataupun kewajiban dari mahasiswa itu seperti apa. Silakan mungkin Mas Jogo. Perannya ketika dia nanti lulus, harapannya kan mampu mengubah sistem sosial. Jadi di mana yang awalnya itu tidak kurang baik menjadi lebih baik. Jadi menuju satu tahap lebih baik lah. Kayak gitu. Jadi mungkin sistemnya awalnya tingkat kesehatannya rendah. Nah, ketika ada sebuah pembelajaran kedokteran atau di kesehatan menjadi lebih baik. Nah, terus misal kayak perkembangan teknologinya menjadi lebih baik ya kayak gitu sih. Jadi membawa perubahan yang menjadi lebih baik, menjadi satu tahap di atasnya. Itu lebih peran secara umumnya kayak gitu sih. Jadi yang tertangkap adalah di situ mahasiswa harus memiliki kemampuan ataupun berkontribusi dalam perubahan berarti. Iya. Ke arah yang lebih baik. Iya. Baik. Oke. Terkait tadi pembahasan kontribusi ataupun peran mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa. Tadi terkait peran mahasiswa, terutama di saat pandemi. Kita tahu situasi sekarang sedang pandemi, kita harus social distancing, kita harus sering-sering jaga jarak dan lain. Apakah itu mengganggu dari keaktifan ataupun sebagai kita sebagai mahasiswa kegiatan? Apakah itu sangat mengganggu kondisi saat ini? Menurut Mas Jogo? Enggak juga sih. Terutama dalam. Karena itu kalau dikatakan mengganggu, ya itu kan juga pandemi ya. Semua merasakan kalau terganggu, semua terganggu. Tapi kan tergantung bagaimana pribadi seseorang itu memanfaatkan waktunya dengan baik, gitu aja. Jadi misal ada yang dia mungkin karena masa pandemi akhirnya dia bisa di rumah dan dia bisa membangun kampungnya, dia bisa membawa perubahan mungkin kayak sistem penjagaan yang akhirnya masyarakat kampungnya belum terupdate menjadi terupdate, kayak mungkin pendataan atau apa, itu kan bisa. Karena kan yang diperlukan saat pandemi itu kan juga pendataan tracer kayak gitu juga tuh.
Jadi ya sebetulnya kita itu bermanfaat kalau kita itu mau melakukan itu. Kalau enggak ya tergantung pribadi juga. Betul, betul. Iya. Berarti oke, baik, itu terkait peran tadi ya. Iya. Oke, selanjutnya begini, ini sekarang lebih mengerucut terkait FTI kita, terutama untuk kader-kader kita yang FTI. Iya, kenapa? Mungkin banyak yang ingin diketahui oleh kader MFTI itu lingkungan dari FTI itu seperti apa, terutama terkait mahasiswa. Apakah ada apa ya, sebuah adat khusus ataupun ada keputusan tertentu dibandingkan dengan yang lainnya? Bagaimana? Maksudnya adat khusus itu gimana maksudnya? Atau kalau misal mau itu harus mengambilan koksa atau apa harus pakai sistemnya kayak gitu atau gimana? Nggak mungkin, karena kita FT itu termasuk dalam teknik. Mm-mm. Apakah itu di situ suasananya benar-benar memang solid atau apa identiknya dari mahasiswa FT itu seperti apa? Ya kalau identiknya kata-kata solid sih, solid. Tapi yang jelas kalau mau solid itu kesadaran dalam kita sesama teman. Jadi solid tidak akan terciptakan kalau kita nggak sadar akan sesama teman. Jadi kalau semisal kita solid tapi apa namanya, udahlah dia mau ada masalah apa biarin, nah itu kan nggak solid toh. Nah, ya kesadaran bahwasanya kita solid berarti ya kita harus diimplementasikan. Kadang kan kita solid, kita satu suara, tapi dalam faktanya, dalam lapangannya itu ya hanya menjadi sebuah slogan aja. Baik. Berarti memang kultur dari FT itu memang kultur yang gimana mas? Saling solid, saling peduli gitu. Ya sebenarnya bukan di FT aja sih menurutku, di lingkungan manapun kita harus peduli sama orang, karena kita juga hidup di situ. Ya kan kau sendiri mahasiswa di FT kan, gimana perasaanmu lah ketika jadi mahasiswa FT gitu aja? Dari mahasiswa FT ketika ada umpamanya teman-teman kita yang membutuhkan bantuan, teman-teman kita yang umpamanya itu sedang ada kendala, itulah kita harus saling tolong-menolong. Ya udah kayak gitu kan. Yang salah, terutama ketika saya umpamanya sedang ada kesulitan, yang itu rasakan adalah teman-teman saya itu membantu begitu. Ada yang membantu sekitar itu, saya rasakan adalah di FT itu benar-benar rasanya tuh sahabat, pertolongan sangat kuat sekali. Hingga ketika saya ada kesulitan, teman-teman terdekat saya tuh tolong menolong, saling membantu. Apalagi kalau ada tugas ya. Itu konteks lain. Oh, konteks lain. Oke. Tapi itu yang saya rasakan, teman-teman terutama teman-teman itu seperti itu saya rasakan sama dia. Solidaritasnya saling tolong menolong sangat kuat. Ya memang tahap kedepannya juga itu sih, apa namanya, kita menjadi ke depan itu bukan akhirnya jaringan yang menentukan seseorang itu sukses. Kalau jaringannya dia bagus, kelompoknya dia bagus, akhirnya dia bisa up. Tapi kalau jaringannya dia buruk, ya akhirnya dia nggak baik juga. Jaringan juga akhirnya nanti yang menentukan. Baik. Itu selanjutnya terkait ini, Mas Joko kan juga mahasiswa, sekaligus Mas Joko itu aktif dalam berorganisasi, betul kan? Nah, yang saya mau tanyakan adalah terkait Mas Joko itu dalam memanajemen diri itu bagaimana? Terutama Mas Joko itu kan sebagai mahasiswa dituntut untuk belajar, untuk ilmu gitu. Tapi di sisi lain Mas Joko juga aktif dalam organisasi. Nah, bagaimana Mas Joko itu mampu menyeimbangkan itu sehingga mahasiswa oke, pelajaran oke, dan organisasi juga oke? Skala prioritas yang utama sih. Jadi kita di dalam kalau kita mau berkecimpungan ya di organisasi, ya utamakan skala prioritas mana yang harus diutamakan dulu pada kondisi tertentu. Jadi kalau kita mungkin sebetulnya semua orang beraktivitas ya, maksudnya mungkin dia nggak ikut organisasi tapi dia ikut membangun bisnis atau apa, itu kan juga kegiatan. Nah di situ kan dia juga sama-sama menentukan skala prioritasnya.
waktu kuliah ya dia harus kuliah, waktu dia organisasi dia harus totalitas di organisasi, ya kayak gitu sih, dia harus bener-bener. Jadi di sini yang saya tangkap adalah ada manajemen waktu, di mana pembagian waktu. Jadi ketika kita fokus berorganisasi, maka kita fokus di situ. Sedangkan kita ketika sudah masuknya ke ranah kuliah, kita fokus di ranah kuliah. Iya. Jadi aku pernah ikut pernah pelatihan lah ya, beberapa pelatihan itu pemateri mengatakan gini, yang masih benar-benar tak tangkap itu, ketika kamu kondisinya di kelas ya udah yang kamu pikirkan itu kelas, ketika kamu di luar ya kelas jangan kamu pikirkan. Jadi kamu itu selesai di kondisi saat itu juga. Kalau kamu bisa nanti bisa kayak gitu ya itu enak banget. Jadi saya tangkap adalah ketika kita pada saat itu pembagian waktu fokus ke organisasi, maka kita harus berkontribusi full sehingga tidak akan terpecah belah. Iya. Terpecah belah dari pemikiran, entah kita berpikir tentang kuliahan, ada tugas dan lain-lain. Jadi terkait tugas dan lain-lain itu harus diselesaikan dulu. Ya nggak harus. Jadi ya karena maksudnya gini loh, kita kan punya pemikiran masing-masing ya. Betul. Tapi memfokuskan pemikiran di satu titik pada saat kondisi itu juga gitu loh. Baik. Jadi pada saat itu tidak ada pikiran lain selain tujuan itu. Iya. Sehingga kontribusi ataupun peranannya benar-benar maksimal. Jadi semisal kamu jam 7 sampai jam 12 harus kegiatan ini, ya udah berarti kamu fokusmu di situ itu. Kamu nggak mikir tugas, nggak mikir yang lain. Ketika nanti setelah itu kamu jam 1 sampai jam 3 mikir tugas, ya udah kamu mikirnya tugas, jangan mikir organisasi. Tapi kan kadang kita itu tuh, apa namanya? Ini apa tugasku gimana? Pada saat dia di organisasi tugasku gimana? Pada saat dia di kelas, waduh organisasi gimana? Kayak gitu kan sesuatu yang nggak pas kan. Betul. Jadi apa ya? Ketika seperti itu nanti takutnya dia itu berpikir ketika sedang organisasi, tapi pikirannya ke perkuliahan. Sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan. Coba yang kau rasakan selama ini aja lah. Kan kau juga di HM kan? Juga tergabung di kader MM. Gimana caramu membagikan itu? Kalau menurut saya, caranya adalah membagi waktu, di mana prioritas utama ketika kayak ada tugas dan lain kita selesaikan dulu. Sehingga nanti pada saat akhir-akhir itu nanti tidak akan berpikir lagi terkait tugas-tugas kuliahan. Itu yang saya coba. Tapi bisa apa namanya? Bisa berhasil. Menurutmu aja lah, berhasil apa? Bisa, tapi itu perlu ada konsistensi. Karena kadang ketika kita ada tugas pasti banyak lah ketika kita berpikir nanti aja lah, ini masih lama deadline-nya. Itu perlu kita kita pikiran ulang, kita edukasikan kepada diri kita bahwa kalau ada tugas jangan ditunda-tunda. Sehingga takutnya akan merepotkan di akhir, terutama kita yang berkecimpung juga di organisasi. Tapi kan kita kan sadar kan kadang, maksudnya udahlah nanti aja. Kita sadar kalau kita itu menunda, kita sadar kalau kita itu malas. Tapi kadang kita itu kalau udah ini belum jadi lagi, kadang kan kita kayak gitu. Kita itu sadar terhadap sesuatu yang salah, tapi kita tetap melakukannya. Ya itu perlu ada edukasi di situ. Iya kan? Perlu ada sugesti yang kita lakukan di situ. Ya kita mensugesti diri bahwa kita itu harus menyelesaikan tugas secepat mungkin sehingga tidak akan membebani di akhir. Itu yang coba saya terapkan di situ. Ya bagus. Karena nggak semua orang bisa selesai dengan itu. Ya betul. Oke, terkait manajemen waktu. Sekarang terkait Mas Joko. Mas Joko itu kan sudah lama ya, bisa dibilang cukup senior dalam dunia organisasi. Enggak juga lah. Aku masuk kuliah aja baru 7 semester. Lalu pengalaman bisa dibilang antara suka kita sebagai Mas Joko itu sebagai mahasiswa, terus ikut organisasi, suka dukanya seperti apa itu Mas? Terus problem-problem yang dihadapi serta Mas Joko itu cara mengatasinya bagaimana? Pengalaman yang dihadapi. Problem utamanya kata-kata sama sih di setiap organisasi manapun, terkait keaktifan anggota kurang, terus apa namanya, kayak tujuannya apa tidak tercapai, kayak gitu. Itu kata-kata masalahnya kayak gitu semua. Dan anehnya ketika kita ayolah kita merubah ini,
Ya itu tadi nggak ada konsistensi di dalam, ya di dalam dia melakukan kegiatan. Pasti ada fase-fase bosen. Oke, Nah, baik. itu yang Terkait harus bosan diubah. tadi ini, soal Mas Jogo itu kan, Mas Jogo sudah apa ya, terus berkecimpung di organisasi. Tips trik Mas Jogo bisa istiqomah agar kita tuh bisa mendapatkan tipsnya agar bisa diterapkan gitu. Karena kamu ikut organisasi itu juga kebutuhanmu sih, kamu hidup mau gimana kan gitu. Mungkin ada orang yang berprinsip aku hidup nggak mau ikut organisasi ngapain, tapi yang penting aku bisa bermanfaat. Ada orang yang pemikirannya aku mau bermanfaat jadi orang, aku masuk ke organisasi. Ada, ya jadi tergantung prinsip orang masing-masing dan kenyamanan dia. Ada orang yang nyaman berorganisasi, akhirnya ya dia ikut organisasi sini, organisasi sana, kayak gitu. Tapi dengan adanya organisasi itu manfaatnya cukup banyak. Pertama, kita dapat relasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan apa ya, pengalaman baru itu misal kita belum pernah mengadakan kegiatan ini atau kita nggak tahu ini tuh apa, tapi ketika kita masuk, oh ternyata itu kayak gini, dan selanjutnya kita bisa membuka pemikiran. Nah, ketika kita sering bersinggungan dengan orang dan sebagainya, kita itu bisa melihat sesuatu itu dari beberapa sudut pandang, nggak cuma dari satu sudut pandang, kayak gitu sih. Jadi kalau semisal kalau dikatakan kayak gini lah ya, ini kan kita bisa melihat kalau kita jarang berkumpul dengan orang, kita cuman oh ini salah, oh ini tisu, gitu aja. Tapi kalau kita sering berkumpul sama orang, sering ngobrol, sering ya kegiatan-kegiatan, bisa dikatakan kayak gitulah ya, itu oh dari sisi ini kota, oh ini tempat tisu atau apa, itu kan bisa. Ya itulah yang membedakan organisasi sebetulnya. Jadi pemikirannya itu lebih terbuka, lebih berwawasan gitu. Baik. Berarti yang perlu ditekankan adalah terkait tujuan awal berarti ya. Iya, tujuan awal kita mengikuti organisasi itu apa, sehingga ketika kita saat itu terjadi yang namanya kebosanan ataupun kurang istiqomah, nah itu kita mengingat-ingat kembali berarti tujuan kita, sehingga kita terpicu lagi, semangat saya kesini tuh untuk ini gitu. Selain itu juga harus ada teman yang saling melengkapi. Makanya kan kalau di organisasi itu kan ada ketua, betul, ada bidang-bidang, ada yang ada yang pelaksana, ada yang mengawasi. Yaitu saling saling bersinggungan. Ya kalau misal ini lupa, ya ini yang mengingatkan. Berarti itu apa ya, hubungan antara teman dan teman saling mengingatkan sangat berperan penting. Oh iya, karena kita hidup itu terkadang juga ditentukan dari lingkungannya. Baik. Tapi kita juga bisa mengubah lingkungan, tergantung kuat mana. Karena ada orang yang mengatakan lingkungan itu netral. Terus kalau kamu itu mau menjadi positif negatif juga tergantung dirimu. Baik. Ya, saya mau bertanya nih kepada Mas Jogo ini. Mas Jogo kan terkait pentingnya berorganisasi, terutama untuk mengedukasi bahwa organisasi itu seperti apa sih, kenapa mahasiswa itu harus berorganisasi seperti itu. Menurut pandangan Mas Jogo seperti apa pentingnya berorganisasi? Organisasi di Okmawa atau di organisasi semuanya? Organisasi. Nah, semuanya kan termasuk dalam organisasi juga. Ya sebenarnya penting sih organisasi itu, karena untuk mengkoordinir sesuatu dengan tujuan yang sama. Ketika tujuan itu kan kita punya tujuan A, ketika ini diakomodir oleh orang banyak, kita akan cepat mencapai tujuan itu. Tapi kalau kita mempunyai tujuan A dan hanya kita lakukan sendiri, kadang untuk kepentingan bersama loh, itu susah. Makanya perlunya organisasi agar kita itu ketika untuk mencapai tujuan ini tuh, karena organisasi itu kan adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Betul. Ya kayak gitu. Jadi makanya waktu pelajaran apa ya, PKN kalau nggak apa itu ya, juga mengatakan lingkup keluarga itu juga bisa dikatakan lingkup organisasi, karena di situ ada ketuanya, ada yang diorganisir, ada yang dituju. Baik, berarti di sini ya, terkait mahasiswa itu berorganisasi itu, berarti itu sangat penting ya untuk membina dari soft skill
mahasiswa sendiri? Ya karena kita hidup itu kan berkelompok, bersosial, nggak bisa kita hidup sendiri. Bagaimana Saling membantu satu sama lain, ya makanya ada organisasi itu, yaitu saling membantu sama lain, saling keterkaitan, saling berhubungan untuk tujuan yang sama. Tuh, tapi organisasi nggak harus hanya ikut organisasi aja, ya bebas, tapi asalkan organisasi itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat luas, tidak merugikan, kayak gitu sih. Oke, Mas Teguh, ini ada beberapa pertanyaan dari Siapa? teman-teman kader IMM FTI, sama teman-teman dari mahasiswa baru. Ada yang bertanya sebenarnya terkait kenapa pada judul podcast kali ini kita mengangkat mahasiswa bisa apa? Iya. Mungkin saya akan coba jawab terlebih dahulu, mungkin Mas Teguh bisa memberikan tanggapan. Oke, untuk terkait teman-teman yang bertanya terkait kita kenapa memilih podcast mahasiswa bisa apa? Yang pertama adalah untuk mengedukasi teman-teman terkait mahasiswa itu apa. Terutama teman-teman yang sekarang kan sebelumnya kan siswa. Sekarang kan karena masuknya ke jenjang lebih tinggi, maka gelar disebut adalah mahasiswa gitu. Jadi teman-teman perlu tahu sebenarnya mahasiswa itu seperti apa. Hingga teman-teman itu bisa melakukan yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa, gitu kan? Iya. Gitu. Jadi peran seperti itu, edukasi seperti itu sangat penting, sehingga agar terutama teman-teman terkait mahasiswa itu bisa tahu sebenarnya peran kita seperti apa, terutama mahasiswa kita ada peran agent of change dan juga peran-peran yang lainnya yang sangat-sangat perlu kita ketahui agar kita tahu sebenarnya arah dari tujuan kita itu seperti apa. Terus terkait Mas Joko, itu pentingnya kita mengedukasi itu berapa penting? Mengedukasi dalam artian apa? Terkait mahasiswa. Terutama kan banyak sekali mahasiswa itu yang kadang belum tahu mahasiswa itu apa sih. Nah, kadang kan banyak belum tahu. Ya. Jadinya menurut Mas Joko itu berapa penting sebenarnya? Itu juga sebenarnya pertanyaan yang harusnya dilontarkan ke pribadi masing-masing lagi, karena mahasiswa seperti apa, ya kamu seperti apa. Kamu bertanya manusia seperti apa, ya kamu itu manusia bukan. Kalau kamu manusia ya kamu seperti apa, kalau kamu mahasiswa ya kamu seperti apa, gitu. Ya karena kan kita juga bebas berpendapat kan, kita bebas beropini. Kalau kamu memberikan opinimu pribadi ya nggak masalah. Kamu kamu membuat teorimu sendiri terkait mahasiswa menurutmu ya nggak masalah juga. Ya bagaimana menurutmu mahasiswa, gitu aja. Oke, baik. Sekarang ada pertanyaan kedua dari yang kita, yaitu bagaimana sebenarnya tips dalam belajar dan beraktivitas sebagai mahasiswa di masa pandemi. Menurut Mas Joko terutama sekarang kan masa pandemi yang kita itu tidak boleh banyak berkerumun dan lain-lain terjadi. Itu menurut Mas Joko seperti apa? Tips belajarnya ya? Tips belajar. Ada yang bertanya. Aku juga. Mas Joko, tipsnya bagaimana? Jujur aku sebenarnya karena aku juga saya juga posisi di situ. Nah di situ artian aku juga mengalami hal yang sama dengan itu. Itu ya. Jujur aja lebih males sih kalau kita kita secara online itu, karena yang biasanya kita beraktivitas keluar ya kan, bersosial, terus mendengarkan materi, terus saling berinteraksi di kelas, yang hanya digantikan secara online, kadang secara asinkron. Kalau secara sinkron juga terkendala sinyal, secara device nggak memenuhi, ya akhirnya nggak merasakan feel-nya, kayak cuman ya udahlah absen aja kayak gitu kan. Kadang seperti itu. Tapi untuk tipsnya dari Mas Joko sendiri bagaimana untuk mengatasi itu ya, agar tetap produktif di situ? Ya gimana ya, kalau menurutmu? Kalau menurut saya yang coba saya terapkan adalah saya mencoba untuk mencari referensi lain di luar. Kan kita punya banyak media, terutama media internet yang sekarang
semua ilmu bisa kita akses di melalui internet. Iya. Nah, sehingga ketika kita mau belajar, mau mengeksplor diri, kita bisa cari referensi di situ. Itu yang biasa saya lakukan, sehingga akan memudahkan kita dalam mempelajari suatu materi yang diberikan. Nah, itu menurut saya seperti itu. Ya bisa juga, tapi itu kan udah dilakukan sejak dulu sebelum offline toh. Ya, Terus apa yang membedakan waktu offline sama online? sebenarnya tidak ada yang membedakan, hanya yang membedakan adalah cara kita belajarnya. Kalau dulu kan kita belajar memang harus bertemu langsung, sekarang kan menggunakan media online. Berarti sini secara tidak langsung kita memang harus belajar untuk bisa mandiri di situ, terutama untuk mencari referensi, kan banyak sekali referensi-referensi. Nah, kalau bisa lakukan ada seperti itu, mencari referensi-referensi lain, mempelajari, belajar kelompok juga bisa dilakukan. Ya tapi kan terkendala apa ya? Beda lah. Coba kau misal gini, kamu berdiskusi secara online dengan berdiskusi secara langsung kayak gini itu beda banget. Apalagi misal kayak kamu informatika ya, salah codingan program, ini gimana sih, salahnya di mana? Ketika kamu mau koreksinya teman, itu kan juga kalau langsung kan enak. Coba lihat, oh ini yang salah di sini. Tapi kalau secara online, kamu koreksi gimana? Kamu mau ngecek di laptopnya juga nggak bisa, ya kan? Kamu mau jelasin secara langsung tapi kamu nggak di situ, permasalahannya apa juga nggak tahu. Untuk itu pernah saya teman saya, mungkin adik-adik saya juga pernah bertanya terkait umpamanya terkait mata kuliah, terutama dia minta informasi-informasi bagaimana terutama yang ada berbilang tadi. Itu ada alternatif lain sebenarnya bisa digunakan, yaitu kan kita punya Meet, punya Zoom, itu bisa konferensi, bisa tatap muka langsung meskipun virtual. Iya. Dilakukan. Iya. Nah, begitu. Itu yang saya lakukan pada saat ketika teman-teman yang lain membutuhkan bantuan, kita diskusi bareng, kita ngobrol bareng di situ. Kita coba memanfaatkan apa yang ada di situ. Nah, maksimalkan. Itu yang kita lakukan. Ya akhirnya bisa memaksimalkan aja ya, kan. Bisa memaksimalkan. Iya. Ya kalau aku sih itu sih. Pertama kita harus ingatlah tujuan kita itu apa, ingat. Itu harus benar-benar diingat. Karena udah semester tua akhir itu udahlah malas kata-kata kayak gitu. Jadi harus benar-benar diingat. Selagi kalian masih muda, kalian masih semester awal lah ya. Semester awal itu kuliah masih semangat, masih ingin mengejar IPK, masih ingin mengejar beasiswa, apa yang kamu ingin waktu di di SMA, capailah saat ini. Yang kamu diinginkan itu raihlah. Jangan sampai tujuanmu ini itu lepas. Jadi kamu ya kalau buat mengingat bisa buatlah mapping. Kamu semester ini mau ngapain, semester depan mau ngapain, jangka 1 tahun kamu mau di mana. Buat aja mapping kayak gitu. Kalau kamu sulit mengatur diri, sulit manajemen, dia buat aja mapping kayak gitu. Misal target. Oke, semester ini IPK saya harus 3,8. Oke, 3,8. Berarti kan kita secara nggak langsung menuju ke sana kan? Iya, betul. Oh, IPK aku 3,8, harus 3,8 ya kayak gitu. Selain IPK 3,8, aku harus aktif di organisasi ini. Otomatis kan secara nggak langsung kita menuju ke sana. Ya udah, ingat aja tujuanmu itu, ingat aja targetmu itu, biar kamu selalu ingat apa yang harus kamu lakukan. Oke, baik. Itu memudahkan kita juga. Iya. Oke, terima kasih Mas Diko. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, ini pertanyaan terakhir. Itu terkait ini podcastnya berapa menit sih? Sebentar saja ini. Sebentar. Ini nanti Mas Diko bisa memberikan pesan. Pesan apa? Sama aja kan, saya juga mahasiswa. Tidak apa-apa, sama mahasiswa kan masih bisa mengingatkan. Pertama tadi mengingatkan kan? Sama mahasiswa harus saling mengingatkan. Sehingga nanti tetap istiqomah di situ. Oke, baik, untuk pertanyaan ketiga itu ada itu pertanyaannya dari mana sih? Itu buka link pertanyaan kayak gitu ya? Iya, kita membuka link pertanyaan sebelum kegiatan ini dimulai. Nah, itu kita membuka. Ini ada beberapa pertanyaan. Berarti itu cuma dipilih yang menurut kalian terbaik aja? Ya, betul. Nah, waktu juga ada batasnya.
Nah, ini bagaimana cara aktif di semua organisasi tanpa meninggalkan tugas-tugas mata kuliah. Ambil contoh, semisal IMM STI mengadakan event besar-besaran, Iya. anggap saja orang yang penting dalam berjalan event tersebut. Sedangkan dalam hal tersebut pada waktu dan jam yang sama harus kuliah dan ngerjain tugas. Nah, Oke. ini berarti ketika kita ada perkuliahan, Iya. sekaligus itu ada agenda yang sama. Mm. Nah, itu prioritas yang Mas Jogo pilih itu yang mana? Menurut pandangan Mas Jogo, dari mana? Pada saat itu ya, Ada dua hari H hal. kegiatan, Nah, ada dua yang penting. ya hari H kegiatan sama Event. ya hari H kegiatan event kan, Nah, sama perkuliahan. perkuliahannya benar urgent. Berarti itu dua-duanya sama-sama urgent yang ditanyakan. Perkuliahannya urgent itu maksudnya gimana? Jadi situ perkuliahan kalau kakak nggak datang di situ berarti dari saat itu kakak kehilangan nilai. Kehilangan nilai. Kehilangan bisa jadi itu gagal mata kuliah. Oke. Di situ sisi lain, event itu bisa gagal kalau Kak Jogo tidak datang. Mas Jogo tidak datang. Nah, itu yang ditanyakan. Bagaimana menurut Mas Jogo? Yang akan diambil yang mana? Ya pertama kita harus komunikasi dulu dong. Nah, kita harus komunikasi dulu dengan dosen. Pak, kan biasanya kan kita juga ada dosen pendamping atau apa. Itu ya komunikasikan aja, Pak. Pada kegiatan hari ini saya ada kegiatan ini. Apakah bisa diganti atau mungkin jika teman-teman yang lain kan biasanya dosen memberikan keringanan. Oke lah, kalau semisal pada hari itu kuis, kamu bisa kuis susulan, tetapi yang lain nilai maksimal itu 100 ya, kamu nilai maksimal 80 kayak gitu. Biasanya kalau orang-orang yang ya nggak apa-apa Pak, karena kan biasanya ya itu sih, dia yang aktif di organisasi itu biasanya juga aktif di kelas. Kata-kata ya yang tak temui kayak gitu, tapi nggak semua ya. Yang saya tangkap adalah ada komunikasi di situ. Ya komunikasi Nah, ada itu kunci. komunikasi itu sehingga nanti ketika kita ada agenda tertentu, ada tabrakan jadwal, di situ ada yang menggantikan atau ada yang bisa kita atur lanjutan. Iya. Oke, baik. Selain itu kan kalau semisal dosennya tetap kontak ya, nggak bisa kamu harus ikutin, otomatis kan kita saya jam sekian izin kegiatan nanti yang handle ini. Oh, Kan event kan baik, baik. nggak cuma satu orang kan. Betul. Kadang tidak cuma satu. Misal di si acara gitulah ya, di si acara itu kan banyak ya. Misal kok posisi kamu saat itu koklap, berarti pada jam tertentu kamu harus diganti, dan itu nggak masalah sih menurutku, karena saya pikir semua orang itu pasti bisa asalkan dia mau. Tapi kan kadang kan orang minder kan, jangan, kamu harus koklap pokoknya apapun kamu ya. Kadang kalau menurutku nggak harus sih. Jadi semua orang itu bisa untuk itu, tapi kamu itu mau nggak? Kalau Iya, kamu mau pasti bisa. Oke, baik. Berarti yang saya tangkap adalah yang penting adalah komunikasi. Komunikasi. Oke, baik. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan sudah habis. Maka selanjutnya mungkin belum kegiatan podcast ini berakhir, juga bisa memberikan wejangan Ayo, atau pesan-pesan, terutama untuk para penonton, para pendengar dari podcast Ta'aruf Online. Episode pertama yaitu mahasiswa bisa apa. Sekaligus bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa juga, teman-teman adik-adik kita. Edukasi tentang apa? Bisa mengajak Ngajak apa? mahasiswa untuk entah itu aktif, entah itu aktif lagi ya pandemi saat ini, atau peran-peran dari mahasiswa mengingatkan kembali, atau pesan-pesan yang lain yang bisa Kak Jogo berikan atau terserah gitu. Apa ya? Kalau Mungkin untuk kita selalu jaga kesehatan atau apapun Iya. yang bisa Kak. Terutama untuk mengingatkan kepada pendengar podcast ini pesan-pesannya. kalau menurutku sih ya, maksudnya pesanku ya, Gimana? karena kita manusia, Betul, kita mahasiswa juga. Betul. Ya kan. betul. Ya pertama tetap gunakanlah akal pikiran. Nah, itu yang pertama. Terus yang selanjutnya, ketika kamu sudah menggunakan itu, implementasikanlah kegiatan-kegiatan. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu inginkan, implementasikan dalam kegiatan, dalam kehidupan. Misal kamu dapatkan ilmu ini, ya implementasikan. Ya kayak acaranya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan kan, ketika dia surat Al-Maun itu kan ditanya, kenapa kok nggak ganti-ganti surat? Waktu di filmnya siapa, Sang Pencerah itu kan ada kan. Ya udah di situ. Karena apakah kamu sudah menerapkan ilmu ini? Ya penerapan. Makanya setelah kamu pikir, setelah kamu itu implementasikanlah.
apa yang sudah kamu dapat. Karena paling sulit itu pengamalan. Kita mungkin bicara kayak gini ya, tapi belum tentu apa yang aku lakukan di kenyataan itu ya kayak gitu. Karena pasti kita akan mengalami sesuatu yang stuck. Apa yang kamu bicarakan saat ini bisa jadi apa yang kamu lakukan nantinya. Nah, harapannya ya itu jangan apa ya, ya tetap terjaga lah, tetap istiqomah gitu. tetap terjaga, tetap ingat ya semaksimal mungkin melakukan seideal mungkin. Ada lagi mas mau disampaikan? Kayaknya enggak. Baik, Tapi ini acaranya nanti berkelanjutan nggak sih? ya nanti teman-teman pendengar podcast ini acaranya untuk berkelanjutan. Ini kan episode pertama. Nanti ada episode kedua selanjutnya yang akan selalu menemani teman-teman di acara podcast. Berarti ini acara rutinan? Iya, nanti akan ada konten-konten podcast episode selanjutnya. Dari teman-teman di MMFTI. Bagus, gerakan baru lah. Oke, terima kasih Mas Durgo sudah berkenan untuk hadir pada kegiatan podcast kali ini. Oke. Dan waktu kalau mau diundang lagi, kau ya. Baik. Oke, pada pendengar podcast terima kasih. Saya ucapkan jangan lupa tonton podcast selanjutnya episode 2. Oke, terima kasih. Sekian. Sampai jumpa.